Kebijakan berani Prabowo Subianto kembali diperlihatkan pada bidang energi. Pemerintah Indonesia baru saja mengambil langkah dengan memberhentikan pasokan gas alam cair ke Singapura. Hal ini terjadi karena negeri singa yang ogah memberikan timbal balik untuk Indonesia. Akibatnya Singapura justru terancam mengalami dampak penurunan ekonomi yang signifikan. Keberanian Prabowo stop ekspor gas. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto kembali membuat kebijakan besar. Pasalnya, RI 1 ingin menghentikan ekspor gas alam cair ke luar negeri. Menurut sumber, Pak Prabowo sudah menahan pengiriman LNG ke sejumlah negara asing. Bahkan Ketua Umum Partai Gerindra itu diketahui menyetop ekspor hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini dilakukan sang presiden demi memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Apalagi permintaan gas alam cair domestik dikabarkan semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Gak heran, selama ini Bumi Nusantara selalu memberikan pasokan energi ke mitra dagang internasional. Buktinya Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar ke-6 di dunia. Sebagai contoh, pada tahun 2024 saja, ekspor LNG dari tanah air mencapai 300 kargo. Jumlah tersebut sangatlah banyak dan semakin mengkikis cadangan gas alam di Indonesia. Keputusan Pak Prabowo ini langsung disambut baik oleh para pengamat dalam negeri. Pasalnya, mereka menganggap langkah ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Salah satunya hadir dari Iwa Garniwa selaku Rektor Institut Teknologi PLN. Selama goodwill-nya kuat, kebijakan ini bisa berjalan. Kita penuhi dulu kebutuhan dalam negeri, lalu tingkatkan industri. Terlebih lagi, Indonesia di bawah arahan Pak Prabowo berambisi mencapai swasembada energi. Keputusan tersebut membuat cita-cita tanah air untuk menjadi negara maju semakin nyata. Alasannya, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan energi secara mandiri. Bahkan, Pak Iwa mengatakan, Indonesia bisa untung lebih besar jika mampu mengolah gas alam sendiri. Yang diekspor seharusnya adalah hasil hilirisasi gas, bukan bahan mentah. Jika industri kita berkembang, pendapatan negara bisa tetap terjaga meskipun ekspor LNG dikurangi. Membuat Singapura alami krisis energi. Penghentian ekspor gas justru bikin negara tetangga meradang. Alasannya, karena mereka nggak bisa seenaknya memanfaatkan gas yang diterima dari Indonesia. Sebut saja Singapura yang kesulitan mengimpor gas karena disetop Indonesia. Meski mendapat berbagai keuntungan dari Nusantara, negeri singa justru nggak memberi hal serupa ke tanah air. Gak heran, Bahlil Lahadalia menyetop ekspor gas ke Singapura. Diketahui, gas dari Indonesia digunakan untuk memotori listrik bersih. Di negara 1001 larangan. Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau, saya setujui. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus. Kamu nggak pernah kasih tahu apa kamu kasih kita. Tegas, Bahlil. Dicekalnya gas Indonesia ke Singapura terbukti berdampak signifikan. Bagaimana tidak? Pada tahun 2023, Singapura mengimpor gas alam dari Indonesia senilai 10,9 miliar dolar. Sementara itu, ekonomi Singapura langsung kolaps usai di stopnya suplai gas dari Indonesia. Buktinya, negeri singa mengalami penurunan ekspor barang pada bulan Januari. Tercatat, ekspor non-migas Singapura turun signifikan hingga 2,1%. Padahal para pakar memprediksi angka yang lebih rendah yakni di kisaran 1%. Saking malunya, Badan Enterprise Singapura tak merincikan perubahan ekspornya. Dirahasiakannya. Data ini diduga kuat karena mereka nggak mau terciduk bergantung pada Indonesia. Padahal lembaga tersebut awalnya optimis ekspor non-migas bisa tumbuh hingga 3% di tahun ke-2025. Namun prediksi ini boleh jadi makin meleset. Pasalnya, posisi Singapura diancam oleh ketidakpastian ekonomi global. Sebab mitranya di Uni Eropa sedang diterpa berbagai masalah, utamanya dengan Donald Trump serta konflik di Ukraina. Tercukupinya sumber energi dalam negeri. Keputusan berani Prabowo Subianto terbukti membuahkan hasil bagi Indonesia. Pasalnya, kebutuhan energi dalam negeri dipastikan bakal terpenuhi untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengatasi kekurangan energi.
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan energi fosil dengan pengeboran minyak. Pemerintah bakal menggandeng Pertamina Hulu Energi untuk merealisasikan rencana tersebut. Perusahaan minyak dan gas itu disebut bakal mencari sumber energi baru dan bertransformasi. Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Uni Emirat Arab. Raksasa Timur Tengah tersebut diklaim mampu membantu Indonesia memenuhi kebutuhan pasokan energi. Bahkan, rencana ini disambut baik oleh Menteri Energi dan Infrastruktur WAE, Sohail Muhammad Al-Masrawi, mengaku sudah nggak sabar ingin bekerja sama dengan pemerintah tanah air. Kita memerlukan task force untuk memastikan kerjasama sektor energi kedua negara dapat terimplementasi, ucap Menteri Sohail. Di sisi lain, rencana penghematan energi Indonesia juga sudah terprogram dengan rapi. Hal ini disampaikan langsung oleh Pak Prabowo dalam pidato terbarunya. RI 1 menegaskan program ketahanan pangan dan energi akan terus digenjot pemerintah, sebab program tersebut terbukti mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, kebijakan ketahanan energi juga memperkuat daya saing tanah air di mata global. Oleh sebab itu, Kementerian ESDM terus meningkatkan lifting minyak sampai 60.000 barel per hari. Selain itu, Pak Prabowo juga mengoptimalkan program BBM dengan peningkatan campuran biodiesel. Hal ini dilakukan demi menekan konsumsi BBM di kalangan masyarakat. Tanggapan media asing. Keberanian Prabowo Subianto di sektor energi mendapat sorotan dari media asing. Mereka menantikan gebrakan Prabowo dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia. Sebut saja media Dialogers yang kaget dengan tekad Prabowo di sektor energi. Media yang berkantor di London ini heboh mendengar fake race 1, membawa Indonesia bebas dari batu bara. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang berani. Indonesia akan menghentikan semua pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun ke-2040. Lapor Dialogers. Kanal berita ini juga menyebut Prabowo akan untung banyak dari penghentian batu bara. Manfaat ekonomi jangka panjang dari penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara bisa menghemat biaya hingga 18,7 miliar USD pada tahun ke-2045. Lanjut laporan Dialogers. Aksi nyata Prabowo ini juga disorot oleh media raksasa yakni Reuters. Media asal Amerika Serikat ini heboh melihat RI 1 serius melakukan transisi ke energi baru dan terbarukan. Tiongkok dan Indonesia menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar dolar di Forum Bisnis Indonesia Tiongkok di Beijing pada Minggu, yang mencakup berbagai sektor termasuk makanan, energi baru, teknologi, dan bioteknologi. Lapor Reuters. Media asal Rusia juga nggak mau ketinggalan memuji sikap Prabowo Subianto. Buktinya RIA Novosti menyebut Prabowo sedang menjajaki kerjasama PLTN dengan perusahaan Rosatom. Rosatom melaporkan bahwa pihaknya sedang membahas dengan Indonesia mengenai prospek pembangunan pembangkit. Lapor RIA Novosti. Berbagai pihak di mancanegara yakin Indonesia bisa mencapai swasembada energi. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.